Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berinovasi untuk mewujudkan peserta didik kita menuju Indonesia Emas. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatona Wiandari dari SD Negeri 1 Kembang, Kecamatan Gledaksari, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. SD Negeri 1 Kembang merupakan salah satu SD yang terletak di kaki Gunung Merbabu yang memiliki halaman yang sangat luas dan letaknya sangat strategis, yaitu di tepi jalan raya Jalan Pantaran. SD Negeri 1 Kembang sendiri telah melaksanakan kurikulum merdeka semenjak diberlakukannya kurikulum merdeka di setiap satuan pendidikan. Dalam penerapan kurikulum merdeka, pembelajaran bagi peserta didik menjadi hal yang paling penting karena tujuan kurikulum merdeka adalah menciptakan pembelajaran yang berkualitas sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Melalui program yang saya cetuskan, yaitu DIPA Gamatika, diferensiasi pembelajaran untuk gali minat bakat inovasi kreativitas anak, SD Negeri 1 Kembang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berbasis IT. Pembelajaran berdiferensiasi sendiri merupakan metode pengajaran yang berfokus pada siswa dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya, kita sebagai guru tidak boleh memeta-metakan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya. Situasi yang ada di SD Negeri 1 Kembang yaitu minat peserta didik dalam membaca masih kurang. Minat dan gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam dan pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis IT belum maksimal. Dari keanekaragaman gaya belajar yang ada tersebut, kita hadirkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir kebutuhan mereka secara maksimal. Suasana di pagi hari di SD Negeri 1 Kembang diwarnai dengan peserta didik yang memainkan alat musik yang dimiliki oleh sekolahan. Pembiasaan yang telah saya lakukan di kelas yaitu peserta didik mengungkapkan perasaan mereka di pagi hari yang diletakkan pada zona emosi di kelas. Selamat pagi. Namun tentunya dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi terdapat beberapa tantangan, yaitu guru membutuhkan waktu yang lebih lama, guru belum memaksimalkan pembelajaran berbasis IT, dan guru harus selalu berinovasi dan kreatif dalam menyusun pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Aksi yang saya lakukan dalam praktik baik saya yaitu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan model pembelajaran project based learning. Pada kegiatan pendahuluan yang telah saya lakukan, saya memasukkan disiplin positif maupun kompetensi sosial emosional. Cek dulu di zona perasaan kalian. Wah, pagi ini ada yang memilih gembira, senang, dan juga ada yang marah ternyata. Mindfulness yang telah saya lakukan bertujuan agar peserta didik dapat hadir secara penuh di dalam kelas. Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan di kelas, saya menggunakan 3 jenis diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Di dalam kegiatan inti dimulai dari sintaks 1, yaitu menentukan pertanyaan dasar. Saya pada tahap ini telah menghadirkan diferensiasi konten di dalamnya, yaitu video pembelajaran. Diferensiasi konten yang saya lakukan selanjutnya adalah mengajak peserta didik untuk mengamati bagian-bagian bunga secara langsung yang ada di halaman sekolahan. Kalau yang ini
Dari kegiatan tersebut, saya dapat mengajukan pertanyaan mendasar kepada peserta didik berdasarkan video dan bunga yang diamati secara langsung. Sintak 2, mendesain perencanaan proyek yang dimulai dengan pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok yang saya gunakan adalah dengan permainan spin wall, sehingga kelompok yang terbentuk adalah kelompok heterogen, bukan homogen, sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Dengan demikian, setiap kelompok akan terdiri dari berbagai gaya belajar. Dalam pembuatan produk, saya memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk berdiskusi menyepakati produk apa yang akan dibuat. Dengan demikian, peserta didik akan merasa dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di kelas. Sintak 3, menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Di dalam kelompok, mereka mencari informasi dan referensi yang berasal dari internet dengan memanfaatkan Chromebook yang merupakan bantuan dari pemerintah. Diferensiasi yang saya munculkan adalah diferensiasi konten, yaitu peserta didik belajar melalui internet, dan diferensiasi proses, yaitu peserta didik belajar di dalam kelompok-kelompok kecil secara mandiri. Oke, ya betul. Kita tunggu dulu. Di sini saya juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan print terhadap materi yang telah mereka peroleh dari internet. Bisa? Sintak 4, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Hal yang telah saya lakukan adalah berkeliling pada setiap kelompok untuk memonitoring kinerja setiap kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya apabila terdapat hal-hal yang belum difahami. Oke, dua bunga, beda jenis, beda pohon. Setelah kegiatan berkelompok selesai, saya bersama dengan peserta didik melakukan ice breaking dengan menyanyikan lagu penyerbukan bersama-sama. Sintak 5, menguji hasil. Setiap kelompok secara bergantian melakukan presentasi hasil diskusi kelompoknya. Dari presentasi dapat melatih public speaking dan rasa keberanian setiap anak. Produk yang dihasilkan yaitu cerita pendek, pop-up book, peta konsep, dan mini book. Sintak 6, mengevaluasi pengalaman. Guru bersama dengan peserta didik menanggapi dan mengevaluasi pekerjaan dari kelompok lain. Di bagian penutup, guru melakukan refleksi, menyampaikan materi yang akan datang, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi dilakukan dengan game edukasi kuisis menggunakan smartphone peserta didik. Orani Ayu dari 10 soal betul semuanya. Tepuk tangan. Di akhir pembelajaran, guru dan peserta didik menyanyikan secara bersama-sama lagu daerah untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap daerahnya. Refleksi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan yaitu peserta didik memiliki antusias yang tinggi dalam pembelajaran, minat membaca semakin meningkat, pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis IT dapat maksimal, dan tentunya guru semakin memiliki daya inovasi kreativitas yang tinggi. Nama saya Yoga dari siswa kelas 4. Belajar bersama Bu Nur sangat menyenangkan. Melatih kita untuk kreatif. Melatih kita untuk bertanggung jawab dan bergotong royong. Mandiri dan disiplin. Terima kasih Bu Nur. Pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Sulfatona Wiyandari sudah berdiferensiasi, kemudian membangun keaktifan siswa yang mendorong pembelajaran tersebut berpusat kepada siswa. Pemanfaatan IT pun juga sudah dilakukan sehingga kelas menjadi lebih menyenangkan.